bahwa orang-orang yang beriman itu tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak ada kesedihan. Apa maknanya? Allah meminta kita untuk mengelola dua perasaan itu. Bagaimana caranya? Kita umat Islam adalah umat yang beruntung, diberikan kitab suci Al-Quran sebagai hidayah. Hidayah artinya petunjuk untuk menjalani kehidupan. Kehidupan yang berisikan beragam peristiwa yang mengenakkan, juga yang menyedihkan atau menyulitkan. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebagian di antaranya sesuai harapan kita, persis seperti yang kita rencanakan, maka hati kita senang dan berbahagia. Tapi tidak jarang, bahkan seringkali lebih banyak peristiwa yang menghampiri kita dalam kehidupan, tidak pernah kita rencanakan, bahkan juga tidak pernah kita bayangkan. Karena itu, seringkali dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita dihinggapi oleh dua macam perasaan. Yang pertama adalah al-khawf, dan yang kedua adalah al-huzn awil hazan, rasa takut dan rasa sedih. Rasa takut itu, kata para ulama, orientasinya kepada masa depan. Apa yang terjadi pada saya besok hari? Bagaimana keluarga saya? Bagaimana pendidikan anak-anak saya di masa yang akan datang? Ketika kehidupan ekonomi berfluktuasi yang sangat luar biasa, bagaimana rezeki saya? Apa yang disimpankan oleh masa depan untuk saya? Dan beragam kekhawatiran serta ketakutan. Al-huzn atau kesedihan itu merujuk kepada sesuatu yang telah terjadi, kehilangan sesuatu yang kita sayangi. Entah itu benda, apalagi seorang manusia yang misalnya kita cintai, sahabat, atau mungkin guru, atau tetangga, atau bahkan orang tua. Saat itu ada rasa sedih, al-huzn. Kita bersyukur Al-Quran mengajarkan kita untuk mengelola dua perasaan itu dengan sebaik-baiknya. Rasa takut dan juga rasa sedih adalah fitrah atau naluri bagi manusia. Bahkan dalam konteks tertentu, rasa takut itu bagus. Kalau rasa takut itu dimaknakan takut melanggar tuntunan agama, maka al-khauf di situ perlu dipelihara, bahkan perlu dijaga, bahkan perlu dirawat, agar terus bersama kita dalam setiap nafas kita, takut melanggar perintah Allah. Rasa sedih juga terkadang bisa bermakna positif. Al-huznu ala ma fata minat ta'at, yaitu rasa sedih ketika misalnya ada ketaatan, ada kebaikan yang kita mampu mengerjakannya tapi luput kita laksanakan. Kita biasanya sholat subuh pada waktunya, tiba-tiba suatu ketika kita bangun hampir duha misalnya, matahari sudah terbit. Di situ ada rasa sedih. Ala ma fata minat ta'at, karena ada ketaatan yang tertinggal. Itu bagus. Tapi selain dari dua hal ini, yaitu takut melanggar tuntunan Allah dan sedih manakala ada kebaikan yang luput dari kita padahal kita mampu melaksanakannya, maka selain dalam dua konteks ini, kita perlu mengelola dan mengendalikan sebaik-baiknya rasa takut dan rasa sedih itu. Mengapa ini perlu kita kelola? Karena seringkali rasa takut dan rasa sedih itu merubah pribadi seorang manusia yang Allah Ta'ala titipkan demikian banyak potensi kebaikan di dalamnya, menjadi satu individu yang tidak berdaya. Karena takutnya terhadap masa depan, maka dia memilih untuk berdiam diri. Karena takutnya terhadap tantangan kehidupan, maka dia memilih untuk uzlah dan tidak mau berusaha.
Karena dalamnya kesedihan atas sesuatu yang semula dia miliki lalu kemudian hilang, lalu dia tenggelam dalam pesimisme, dalam keputusasaan. Maka dalam Al-Quran ada lebih dari 10 ayat, ada 14 ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bahwa orang-orang yang beriman itu tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak ada kesedihan. Apa maknanya? Allah meminta kita untuk mengolah dua perasaan itu. Bagaimana caranya? Pertama, kata para ulama, adalah dengan al-luju'u ilallah ta'ala. Kembalilah kepada Allah. Tidak ada orang yang lemah kalau dia bersandar kepada yang maha kuat. Tidak ada ketakutan yang lebih besar yang akan tetap bercokol di dalam diri kita kalau kita sudah mengikutkan diri kita bersandar ala ma'iyatillah. Maka dulu Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar ada ungkapan dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, jangan resah, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kata bersama kita, kata para ulama, adalah buah dari al-luju'u ilallah. Maka kalau ada dinamika dunia yang luar biasa, ibaratnya keadaan dunia ini gonjang-ganjing, kembalilah kepada Allah. Fafirru ilallah. Perkuat iman kita. Bukankah kata iman itu berasal dari kata aman? Maka orang yang bernaung di bawah cahaya iman itu tidak akan ada rasa takut. Itu pesan Allah. Itu yang pertama. Kembali kepada Allah, perkuat iman kita dengan cara apa? Terus menerus berzikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Yang kedua, kata para ulama, adalah al-iksar min zikril akhirah. Perbanyak untuk kita ingat ada yang namanya akhirat. Apa korelasinya menghilangkan, mengendalikan takut dan sedih itu dengan memperbanyak mengingat akhirat? Karena ma'asyiral muslimin, kita semua banyak sekali ketakutan kita, banyak sekali kesedihan kita yang datang karena hati kita terlalu terikat dengan dunia. Terlalu terikat kita dengan dunia. Semua yang menyedihkan, semua yang menakutkan adanya di dunia. Maka semakin kita terikat dengan dunia ini, semakin terlalu kita sayang sama dunia sampai lupa akhirat, maka akan semakin banyak datang ketakutan, kesedihan dan kegelisahan. Maka obatnya, kata para ulama, al-iksar min zikril akhirah. Perbanyak untuk ingat, oh dunia ini sebentar. Kata Rasul, seperti abiru sabil, yaitu orang yang hanya berjalan sementara saja, bernaung di bawah pohon karena panas, lalu beberapa waktu kemudian dia kembali melanjutkan perjalanan. Dengan mengingat akhirat, insya Allah tidak akan rusak diri kita karena rasa takut yang berlebihan dan rasa sedih yang berkepanjangan. Selanjutnya dari 14 ayat, ada 4 ayat yang ingin saya sampaikan secara singkat tentang rumusan bagaimana kita mengendalikan rasa takut. Yang pertama, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah katakan, orang yang mengikuti jalanku maka tidak ada takut dan tidak ada kesedihan atas mereka. Ayat ini mengajarkan ittiba'ul huda, ikutilah tuntunan agama. Kalau kita mengikuti tuntunan agama, lama-kelamaan kita akan bisa menyesuaikan diri. Ada nikmat, tidak terlalu senang. Ada musibah, tidak terlalu susah. Biasa-biasa saja. Karena itulah jalan Allah. Yang kedua, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kata Allah, orang yang beriman wa aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, lalu dia selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik. Dalam kehidupan dunia tidak ada rasa takut, tidak ada kesedihan yang terlalu berat untuk dia.
mentradisikan kebaikan, itu akan menghilangkan ketakutan yang berlebihan. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam ayat yang lain, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang selalu berbuat baik. Kalau Anda sudah bersama Allah, buat apa takut lagi dengan apapun? Kenapa terlalu sedih? Secukupnya saja. Itu yang kedua, tradisikan kebaikan untuk menghilangkan ketakutan yang berlebihan atau kesedihan yang berkepanjangan. Lalu yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang ketiga Allah katakan, mereka yang berinfak sirran wa 'alaniyatan, baik terang-terangan, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, bil-laili wan-nahar, malam siang, dia selalu berusaha berinfak. Orang kayak begitu kata Allah, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih untuk dirinya. Apa konteksnya? Apa relevansinya? Saudara-saudara, salah satu ketakutan manusia yang terbesar, dia tidak punya apa-apa di dunia. Dia tidak punya uang, dia tidak punya harta. Karena itu ketika dia punya harta, dia jaga hartanya. Maka dengan berinfak, kita dididik oleh Allah untuk siap lepas dari apa yang kita miliki. Maka tidak ada kekhawatiran yang berlebihan. Lalu yang terakhir, faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang beriman wa aslaha, dan dia berkontribusi dalam kehidupan untuk memperbaiki keadaan dunia. Apapun profesi kita, entah sebagai pegawai, entah sebagai pedagang, entah sebagai tuan guru, entah sebagai ustadz, entah sebagai apapun aktivitas kita, niatkan kita islah, yaitu berusaha menjadi elemen yang konstruktif dan produktif. Orang yang produktif, orang yang punya aura positif, yang membawa kebaikan, kehadirannya membawa manfaat, ketiadaannya dicari oleh orang. Mana dia bapak ini, dia selalu memberikan hal-hal yang baik. Bukan sebaliknya, datang ditakuti, ketika pulang disyukuri. Orang yang seperti itu kata Allah, aslaha, orang yang kontributif, orang yang selalu berbuat baik, orang yang selalu konstruktif dalam kehidupan, berkontribusi untuk membangun peradaban, maka tidak selayaknya dia takut dan bersedih atas apa yang menimpanya dalam kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 4 ayat ini menggambarkan bagaimana Al-Quran mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan untuk menghilangkan yang merupakan fitrah atau naluri kita, tapi untuk mengendalikannya kepada hal-hal yang baik dan bermanfaat, ila sa'adatid dunia wa sa'adatil akhirah, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat.